pergi ke Gusar membeli kopiah. Kopiah dibeli dengan uang rupiah. Selamat bermusyawarah untuk Wahda Islamiyah. Semoga mufakat dan membawa berkah. Amin. Ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele dimasak dengan kayu bajaka. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak usah bertele-tele, kata pengurus. Yang penting adakah? Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ada dari fraksi Nahdlatul Ulama, apakah fraksi PKB ya. Saya melihatnya lambangan Nahdlatul Ulama, jadi sekaligus mewakili ketua Nahdlatul Ulama. Juga ada dari fraksi Gerindra Pak Yancong, ada anggota DPRD Kota, mudah-mudahan hadir di sini. Dan yang saya lihat banyak ini calon-calon anggota DPRD. Nggak usah saya sebut ya. Biasanya semakin kesini Pak Ustadz, semakin rame itu orang datang. Biasa itu fenomena setiap menjelang kontestasi pesta demokrasi ya. Jadi rajin-rajin aku kunjungi Pak, undang Pak. Juga yang saya hormati Ketua Pengurus Wahda Islamiyah Provinsi Kalimantan Utara Pak Ustadz Abu Salman, dan juga seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan yang mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim, mungkin ada yang mewakili Pak Kajari. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Tarakan Al-Mukarram Kiai Haji Anas, dan juga yang saya hormati yang pelaksana untuk PLT ya, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama, pejabat lillahi ta'ala ya. PLT itu singkatan pejabat lillahi ta'ala karena tidak ada tunjangannya Pak ya. Tapi beliau dengan ikhlas saja menjalankan tugas itu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan definitif begitu kan. Kita doakan bersama. Kan itu yang selalu doanya kalau orang PLT itu. Sama kalau doanya wakil itu selalu doanya kapan ini ada berhalangan tetap. Kan itu saja doanya terus itu wakil, kesian. Juga tentu yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kota Tarakan Pak Ustadz Tamsil Duha beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir. Hadir juga saya lihat di sini ada beberapa undangan dari Pak Direktur PDAM Perumda ya, Perumda Tirta Alam tentunya ya, karena salah satu kabaknya ini adalah pegawai Perumda Tirta Alam. Mudah-mudahan juga jadi donatur pada hari ini. Kalau Bapak datang saja tidak donatur itu, waduh, kelewatan itu ya. Ada Pak Ustadz ya, harus itu karena untungnya banyak. Saya tahu cadangan duitnya banyak itu PDM ya. Dan tentu seluruh Bapak Ibu termasuk juga dari Muslimah Wahda Islamiyah Kota Tarakan dan seluruh hadirin semua keluarga besar Wahda Islamiyah yang sempat hadir pada hari ini dan undangan-undangan lainnya. Oh, ada juga Ketua Pak Mabaraman, Ketua Muhammadiyah, Ketua Muhammadiyah Kota Tarakan Pak Rahman, dan mantan anggota DPRD. Tetap disebut itu. Mantan. Siapa tahu masih berminat kan, karena ya.
Ya, dan mohon maaf mungkin kalau ada pengurus organisasi ormas-ormas Islam yang lain yang sempat hadir, organisasi yang lain, termasuk organisasi politik, saya tidak sebutkan Pak, karena ada juga saya lihat dari Demokrat, dari siapa-siapa ya, undangan khusus kayaknya. Jadi mohon maaf kalau yang lain saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Ayu ting ting nek gerobak, yang penting kompak. Sejalan sebenarnya dengan tema Mukerda pada hari ini, dengan soliditas dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan umat dan bangsa. Saya kira sejalan dengan yang selalu saya sebenarnya pantun itu main-main, tapi sebenarnya itu maknanya sangat dalam, Pak. Kalau kita tidak kompak, tidak solid, nggak bisa kita membangun. Bagaimana Bapak mau mengatasi persoalan orang lain, persoalan Bapak sendiri nggak selesai. Ya. Sama waktu saya dulu mahasiswa, saya bilang karena saya juga ketua organisasi baik di HMI maupun di Senat Mahasiswa. Saya bilang sama teman-teman, kita kalau jadi pengurus itu harus lebih baik daripada yang diurus. Bagaimana kita mengurus orang lain kalau kita sendiri belum selesai di diri kita? Jadi selesaikan dulu di internal kita. Maka saya sepakat sebenarnya dengan tema ini, dan semua organisasi mestinya seperti itu. Ya. Selesaikan dulu di internal, baru berpikir keluar. Kalau di dalam saja Bapak belum selesai, bagaimana Bapak mau pikirkan yang lain? Ya, ya sama kalau Kota Tarakan belum selesai, masa mau berpikir ke provinsi misalnya begitu, kan begitu ya? Begitulah kira-kira. Ini kode keras gitu ya. Ya. Tapi siapa tahu kan, mana kita tahu juga di ujung-ujung. Lalu Bapak, jadi dan itu yang selalu saya ingatkan. Oleh karena itu selalu kita berharap kami dari pemerintah ini selalu menjaga uhuwah itu. Ya. Uhuwah antara sesama umat Islam itu yang paling penting. Ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa uhuwah dengan agama lain itu juga harus dijaga, Pak. Dan saya senang tadi Pak Ketua bilang bahwa wadah Islamnya itu akan menjadi lokomotifnya Islam Wasatiyah juga. Ini kan kalau sudah selalu kita dengar ini yang selalu deklarasi tentang Islam Wasatiyah adalah Nahdlatul Ulama. Nah kalau ada Islamnya juga begitu, alhamdulillah. Memang harapan kita seperti itu. Karena Islam Wasatiyah ini kan Islam yang di tengah-tengah, yang moderasi beragama yang selalu kita canangkan sekarang ini. Dan Rasulullah juga selalu bilang, ambil yang tengah-tengah, itu yang paling bagus. Ya hadisnya Pak Kiai ya. Selalu kan hadis itu yang bilang, ambil yang di tengah-tengah. Ya. Makanlah engkau sebelum dan berhenti, makan waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Dan semua yang di tengah itu pasti enak, Pak. Ya, iya kan? Nah, Bapak pilih apa aja pasti tengah-tengah itu. Wih, kalau PPD yang di atas itu kurang enak biasanya, Pak. Ya, karena biasanya lebih pahit yang di atas daripada yang di tengah. Jadi memang moderasi beragama ini saya kira itu penting, dan itulah salah satu bagian wujud kontribusi Bapak kepada bangsa dan negara ini, termasuk kepada Kota Tarakan. Saya cerita ini Pak, ada mohon maaf ini ya ketidakharmonisan kita, misalnya mungkin ada tadi Islamnya agak ekstrim ya, dan saya sampaikan juga bahwa sebenarnya di dalam semua agama itu pasti ada yang ekstrim, selalu ada. Kalau yang mayoritas itu Kristen pasti juga ada ekstrimnya di sana. Karena kebetulan kita yang mayoritas Islam pasti ada yang ekstrim. Tetapi justru ekstrim itu membuat kita pemerintah daerah hanya punya pekerjaan rumah baru, ya, punya pekerjaan rumah baru. Tidak ada toleransi dalam beragama. Yang saya sampaikan, orang mau beribadah aja susahnya luar biasa. Hubungan agama ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah Pak Kiai sama Pak Ustadz. Tetapi saya memahami agama itu bahwa sebenarnya apa yang kalau kita memahami juga Al-Quran, ya. Memahami Al-Quran, kun fayakun, jadi maka jadilah. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini adalah semua karena kehendak Allah. Mudah-mudahan sepaham kita. Kalau Allah mau kita semua satu agama, dia pasti bilang kun fayakun, selesai ini masalah. Ya, jangankan satu agama, muka kita mau dikasih sama saja Tuhan bisa kalau mau. Tapi Bapak bisa bayangkan kalau muka kita sama semua. Laki-laki sama, perempuan sama, milih istrinya susah, nggak ada yang cantik, nggak ada yang gagah, sama, dinamika kehidupan itu tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya Allah menjadikan dinamika yang luar biasa itu supaya hidup ini menjadi indah. Ya?
Kalau kita memahami ajaran ini, kadang-kadang pemaham agamanya baru baca kitabnya di ujung-ujung udah mengharamkan, mengkafirkan orang lain. Ya, pokoknya semua kayaknya masuk surga dia aja deh. Kita pusing Pak, pusing mengurus itu. Karena kalau Bapak tidak kompak Pak, pasti itu pekerjaan kami, pekerjaan Forkopimda bagaimana. Ya, ini ada satu kasus yang sekarang ini kita rapat udah berhari-hari nih, tapi belum selesai juga. Bapak bisa bayangkan energi kita terkuras untuk itu. Nah jadi saya berharap, karena rasanya juga saya salah satu penasihat di Wahda Islamiyah ya. Masih kah? Masih toh? Walaupun SK-nya saja saya tidak pernah hadir juga. Kalau diundang baru hadir. Seingat saya dulu juga saya salah satu penasihat Wahda Islamiyah. Ya, jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan Wahda seperti juga harapan Pak Kiai tadi, Ketua Majelis Ulama ini menjadi benar-benar menjadi lokomotif dari Islam yang wasatiyah. Dan saya kira di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan peribadatannya pun, keagamaan pun saya kira sudah menunjukkan itu ya. Dan mudah-mudahan ini terus bisa bertahan, karena itulah kontribusi terbesar Bapak Ibu semua anggota organisasi ini kepada bangsa dan negara ini, khususnya kepada pemerintah kota. Kalau Bapak bisa menjaga, membantu kita menjaga ukhuwah ini, itu sudah kontribusi yang luar biasa. Nggak usah kasih uang kepada pemerintah ya, karena saya tahu Bapak nggak bakal ngasih ya. Bapak ciptakan itu aja Pak. Aduh Pak, itu kita udah senang banget itu ya. Karena jujur kalau ada masalah seperti ini, saya berkali-kali di WA Pak Kemenak, tapi saya belum respon karena memang cari waktu untuk melakukan. Dan setelah itu kita rapat ada keputusan, ternyata di bawah juga masih belum selesai. Akhirnya setelah itu semua bertelepon. Tadi malam Pak Kapolres menelpon, sibuk membahas masalah ini. Coba Bapak bisa bayangkan, ini hanya persoalan pemahaman kita terhadap agama. Padahal kalau kita yakin sebenarnya bahwa tadi kun fayakun, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kita juga belum tahu apa kita masuk surga semua, nggak ngerti kita. Kita jalani saja keyakinan agama kita masing-masing, Tuhan yang tentukan kok. Ya. Bahkan saya pernah cerita sama Mas Iwan dulu ya. Ada seorang itu begini Pak, saya bilang begini, kalau di dalam keyakinan umat Islam itu semua kami itu karena kebetulan di agama lain, semua kalau orang di dalam Islam itu kita yakini akan masuk surga semua, tapi melalui tahapan, tergantung dosanya dan amal kebaikannya. Tapi ujungnya akan masuk surga. Cuman ada yang dicuci dulu, dicuci di neraka, ada yang lama, ada yang sebentar. Ya saya bilang tuh ada yang dicuci 6 bulan, ada yang 1 tahun. Udah bilang kalau begitu tidak lama lagi Pak. Saya bilang ada juga yang 5 tahun kita cuci. Itu ya. Jadi sebenarnya itu keyakinan kita di agama. Jadi semua kita ini akan masuk surga juga. Yang penting jangan mensyarikatkan, mensyirik. Ya, mensyarikat itu kan keyakinan kita. Kalau kita tidak syirik, insya Allah masuk surga. Tapi saya yakin juga agamanya juga bilang begitu. Dia yakin juga karena itu kitab juga ngomong begitu. Oleh karena itu kalau mempersoalkan perbedaan tidak akan selesai. Maka saya ingatkan kepada, termasuk kepada umat Islam juga. Banyak organisasi, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada Wahda Islamiyah, LDI, banyak sekali organisasi di sini. Dan pasti berbeda Pak. Kalau Bapak cari perbedaan pasti Bapak berkelahi terus. Oleh karena saya ingatkan, cari persamaan. Perbedaan disimpan di organisasi masing-masing, kita cari persamaan itu. Karena kalau kita selalu bicara tentang perbedaan tidak ada habisnya. Saya punya 4 anak Pak, beda-beda Pak. Dari satu bapak satu ibu, bayangin. Apalagi kalau ibunya yang lain lagi, tambah beda lagi tuh barang. Iya Pak. Enggak kan boleh 4 toh Pak Ustadz? Boleh kan? Nah boleh Pak Ustadz, boleh dulu 4 Pak. Sebenarnya nanti kalau tidak jadi wali kota. Kalau sekarang bahaya, bisa digoreng-goreng itu barang. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak kuat juga sudah. 1 aja tidak selesai. Kita tuh kadang-kadang ketemu malam di tempat tidur, sudah tidur masing-masing. Bagaimana tamu? Karena 1:30. Bagaimana masuk? Tidur sudah. Jadi tidak pernah selesai itu barang. Ya. Lupa. Jadi Pak, ya itu tadi. Jadi saya kira mudah-mudahan kita jangan selalu mencari perbedaan. Ya. Cari persamaan, kalau ada masalah kita diskusikan. Karena itulah sebenarnya tujuan daripada organisasi ini, bagaimana menghimpun
semua anggota mengarahkan, membimbing, karena tentu pemahamannya beda-beda anggota kita ini. Tetapi saya kira sangat tergantung juga pada pengurus, pada ketua-ketua untuk mengarahkan anggotanya untuk menuju kebaikan. Tapi saya hakul yakin, karena saya juga salah satu dari penasihat ex officio daripada Wahda Islamiyah, saya meyakini itu, dan selama ini saya kira memang kembali ke kembali ke hitahnya, kembali ke jalan yang semula itu, bahwa Wahda adalah organisasi untuk pendidikan dan dakwah. Ya, sama dengan Muhammadiyah saya kira begitu. Nahdlatul Ulama juga begitu. Jadi kita kembali ke situ, bahwa nanti ada anggota yang mau ke politik silakan ya. Tapi saya kira harus berdiri di tengah-tengah supaya organisasi ini tetap eksis, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Dan insya Allah kalau Bapak istiqomah saja dengan itu, saya kira organisasi akan terus berkembang. Saya mengikuti perkembangan organisasi ini sejak awal, karena saya pun masih waktu di Dinas Kesehatan, belum saya kepala dinas pun kita udah sering berkomunikasi dengan Wahda Islamiyah, masih awal-awal Wahda Islamiyah di sini. Sehingga saya lihat perkembangannya luar biasa saat ini ya. Wahda cukup berkembang, dan mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang menurut saya yang pemahaman di Islam Wasatiyah ini, saya kira negara ini akan semakin aman. Karena kita adalah mayoritas. Kalau yang mayoritas ini aman, pasti yang minoritas terlindungi, Pak. Tapi kalau yang mayoritas tidak aman, selesai bola-bola. Itu pasti. Ribut terus, dan kita pusing terus. Ya, dan itu yang dipusingi, karena kalau saya sebagai kepala daerah tentu saya tidak boleh miring ke sana kemari. Saya harus mengayomi semua. Jadi jangan heran kalau Bapak ini, Pak Wali ini Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama sih gitu ya. Kok khotbahnya duluan sendiri begitu. Nah itu, tapi itu sebenarnya menurut saya itulah bagian dari sebenarnya mengelola negara ini, supaya, karena memang kepala daerah tidak boleh mengafiliasi satu organisasi secara struktural begitu ya. Walaupun saya bilang saya dulu sekolahnya SMP-nya di Muhammadiyah, SMP-nya. Tapi setelah itu saya masuk sekolah umum, perguruan tinggi juga di sekolah umum ya. Tetapi Muhammadiyah itu ya bacanya waktu SMP saja. Ya. Tetapi saya kira tidak ada perbedaan dalam organisasi ini. Tolong ini dijaga betul, tapi saya suka melihat di Tarakan ini karena betul-betul majelis ulamanya bisa mengayomi semua. Dan saya lihat bahwa barusan terjadi, saya kira kalau yang mimpin sholat subuh dari Nahdlatul Ulama kunut, yang Muhammadiyahnya ikut di belakang, demikian juga sebaliknya ya, kalau Muhammadiyahnya imam, yang NU-nya ikut. Dulu hal-hal semacam ini tidak pernah bisa terjadi di Tarakan dan di kota lain. Sekarang alhamdulillah saya kira ini adalah sebuah perkembangan yang cukup bagus. Artinya kecerdasan umat ini semakin baik. Dan itulah yang paling penting saya kira, kita menjaga ukhuwah ini, Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan saya kira kota ini tetap aman, tetap nyaman ditempati ya. Dan saya kira mudah-mudahan semuanya akan makmurlah semua ini ya, makmur semua warganya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan, dan harapan kami mudah-mudahan musyawarah kerja daerah yang ke-15 ini mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk organisasi tapi juga untuk umat ini secara keseluruhan, termasuk juga berkontribusi untuk kota kita, kota Tarakan yang sama-sama kita cintai, dan juga Provinsi Kalimantan Utara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah kerja daerah ke-15 Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Tarakan tahun 2023 dengan ini secara resmi dibuka. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena pagi-pagi sebenarnya tidak ada di rundown RK-nya Wali Kota. Pagi-pagi dihubungin, malah tadi malam sebenarnya sudah jam 10 barangkali, Pak Wali kalau bisa buka acara kejuaraan daerah sepeda ini, sepeda. Sebenarnya kejuaraan daerah provinsi, tapi tidak tahu saya kenapa saya yang disuruh buka. Jadi ini kalau tidak tahu saya bilang itu kan kejuaraan daerah provinsi. Jadi saya bilang ya sudahlah besok pagi, tapi saya ada acara harus on time ya, karena ada acara jam
jam setengah 9 itu. Jam 7 harus on time, tapi mulainya tadi sudah setengah 8 lebih kali. Habis saya pikir saya cuma melepas, sambutan melepas. Anu Pak, kita pergi dulu lihat yang di atas. Dia rupanya ada tujuannya, dia panggil saya itu. Dia bilang ini Pak, arena yang selalu kami pakai. Nah, memang ya maksudnya biasalah. Paham lah Bapak itu. Pintar juga ini orang-orang ini. Pak, saya bilang saya ada acara. Pak, sebentar aja kita naik. Baru naik motor lagi kan. Nah itu jadi sampai di rumah sudah setengah 9. Jadi baru siap-siap. Mohon maaf tadi saya agak terlambat Pak. Dan kita doakan agar pelaksanaan musyawarah kerja ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan menghasilkan output yang berkualitas. Pergi ke Guser membeli kopiah. Kopiah dibeli dengan uang rupiah. Selamat bermusyawarah untuk Wahda Islamiyah. Semoga mufakat dan membawa berkah. Amin. Ikan sepat, ikan gabus dan ikan lele dimasak dengan kayu bajaka. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak usah bertele-tele kata pengurus. Yang penting adakah? Itu kan Pak Wali ngomong sana ngomong sih, penting adakah? Gitu ya. Tanya Pak Direktur. Di Tarakan ada Jalan Cendrawasih. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebiasaan pakai salom ini enggak jadi. Ya, syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Wali Kota Tarakan atas sambutannya dan kesediaannya membuka acara ini secara resmi.